Halo guys, kami dari kelompok 3 kelas 4C Akuntansi yang beranggotakan Amalia Devianti 0221200086, Nova Khairunisa 0221200091, Belame Ashari 0221200101. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi differential cost analysis. Apa sih differential cost analysis itu? Ayo simak baik-baik. Pengertian differential cost. Menurut Supomo, pada tahun 2012, biaya diferensial adalah biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Dan menurut Darsono pada tahun 2011, biaya diferensial yaitu biaya yang berbeda-beda akibat adanya tingkat produksi yang berbeda, yang mengakibatkan perbedaan biaya tetap. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2010, biaya diferensial merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Selanjutnya ada analisis diferensial. Metode biaya diferensial adalah proses akuntansi manajerial yang dilakukan pada spreadsheet dan tidak memerlukan entry akuntansi. Biaya yang diperlukan dalam melakukan analisis adalah yang pertama, biaya peluang. Biaya peluang memicu pada potensi manfaat atau pendapatan yang hilang dengan memilih satu opsi di atas lainnya. Yang kedua, sunk cost. Sunk cost atau biaya hangus mengacu pada biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tapi tidak dapat menimbulkan manfaat atau keuntungan atas keputusan manajemen apapun. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan membeli mesin dan rusak parah setelah digunakan dalam waktu singkat dan produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut tidak dapat lagi dijual kepada pelanggan. Selanjutnya ada karakteristik biaya diferensial. Berikut ini adalah karakteristik penting dari biaya diferensial. Yang pertama, analisis differential costing tidak dibuat di dalam catatan akuntansi, melainkan dibuat di luar catatan akuntansi. Namun, differential cost dapat dimasukkan ke dalam anggaran fleksibel karena mereka menganggar biaya pada berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua, total differential cost dipertimbangkan dalam analisis biaya diferensial. Biaya per unit tidak diperhitungkan. Yang ketiga, total pendapatan diferensial dibandingkan dengan total biaya diferensial sebelum memilih tindakan atau mengambil keputusan perusahaan. Perubahan dalam pengambilan keputusan direkomendasikan hanya jika mendapatkan diferensial melebihi biaya diferensial. Yang keempat, jenis biaya yang tidak berubah untuk setiap keputusan yang dipertimbangkan dapat diabaikan, hanya perbedaan biaya saja yang harus dianalisis. Hal ini karena perhitungan differential cost berkaitan dengan perubahan biaya. Yang kelima, perubahan biaya diukur dari titik dasar yang mungkin merupakan tindakan saat ini atau tingkat produksi saat ini. Yang keenam, analisis differential cost berkaitan dengan tindakan masa depan atau tingkat output masa depan, sehingga berkaitan dengan biaya masa depan. Biaya historis atau biaya standar juga dapat digunakan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi masa depan. Dan yang terakhir, untuk membuat pilihan di antara berbagai alternatif pilihan yang memberikan perbedaan antara pendapat tambahan dan biaya tambahan dengan hasil yang memiliki keuntungan tertinggi lebih direkomendasikan untuk dipilih. Selanjutnya ada penerapan biaya diferensial. Manajer bisa menggunakan biaya diferensial dengan cara berikut. Yang pertama, menentukan tingkat produksi dan harga yang paling menguntungkan. Ketika sebuah perusahaan ingin menentukan tingkat produksi ideal yang menghasilkan pendapatan tertinggi atau laba bersih tertinggi, mereka harus melakukan riset pasar untuk menentukan harga jual produknya pada berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua, menawarkan penawaran harga jual yang lebih rendah untuk meningkatkan kapasitas. Ketika perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksinya, manajemen dapat menurunkan harga jual untuk meningkatkan penjualan. Mungkin itu saja beberapa materi yang dapat kami bahas dalam materi differential cost analysis. Jadi, biaya diferensial mengacu pada perbedaan antara biaya dua keputusan alternatif. Biaya terjadi ketika perusahaan menghadapi beberapa opsi yang serupa, dan pilihan harus dibuat dengan memilih satu opsi dan menjatuhkan pilihan pada yang lain. Ketika eksekutif perusahaan menghadapi situasi seperti itu, mereka harus memilih opsi yang paling layak dengan membandingkan biaya dan keuntungan dari setiap opsi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan sarannya sangat kami perlukan. Terima kasih.